semuanya, jumpa lagi bersama saya Hero Alliance. Saat ini ada di gedung Lokananta. Ini gedung Lokananta adalah punya sejarah yang untuk Indonesia, karena rekaman pertama untuk proklamasi di Lokananta ini ya. Dan sekarang Lokananta sudah berbenah diri, sudah bagus sekali, sudah direnovasi menjadi objek wisata. Nah, untuk teman-teman di seluruh Indonesia bisa datang ke Kota Solo dan bisa mengunjungi gedung Lokananta yang sudah bagus. Studio rekaman terbaik pertama di Indonesia ada di Lokananta ini ya. Jadi silakan datang ke Kota Solo dan silakan menikmati Lokananta yang ada di Kota Solo. Terima kasih, salam dari Hero Alliance dari Kota Solo. Dadah. Oke, selamat sore. Sekarang Hero ada di Lokananta Solo. Saat ini Lokananta sudah berbenah diri, sudah menjadi objek wisata di Kota Solo, karena Lokananta adalah gedung bersejarah untuk Indonesia, karena rekaman pertama untuk proklamasi di Lokananta ini ya. Nah, gedung ini Lokananta Solo. Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali ketemu lagi dengan Hero Alliance. Saat ini Hero ada di tempat yang keren banget, tempat bersejarah, tempat yang bagus sekali, yang sementara direnovasi oleh pemerintah. Ini namanya Lokananta. Lokananta ini tempat rekaman pertama di Indonesia dan terbaik. Nah, saat ini Lokananta dalam proses renovasi dan sudah mau hampir selesai. Dan hari ini kami Hero dan banyak yang youtuber pemula ada pelatihan di Lokananta sini yang dibawakan oleh Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Capres. Kemudian oleh Pak Menteri Teten Mas Duki hadir tadi, kemudian Pak Wali Kota juga Mas Gibran hadir, dan beberapa artis ibu kota serta chef-chef terkenal dan youtuber pemula termasuk Hero. Nah, saat ini memang Lokananta sudah salah satu objek wisata di Kota Solo ya. Jadi untuk Anda yang belum datang ke Lokananta, silakan datang ke Lokananta. Ini keren banget. Ini sementara menikmati apa namanya nih? Intip Solo, woy. Intip Solo. Enak banget ya, Intip Solo. Nah, keren.
Oke, ikuti terus video-video dari Hero Alliance. Sementara ini lagi upload konten tentang touring Solo ke Manado. Silakan mengikuti terus karena banyak sekali pemandangan-pemandangan, hal-hal yang indah yang Anda belum pernah lihat di Sulawesi ya. Ikuti terus channel Hero Alliance dalam touring dari Solo ke Manado, Manado ke Solo dan tempat lain. Oke, terima kasih. Dadah, bye-bye. Suasana Lokananta Solo yang sudah bagus banget ini. Soalnya sesinya ada intimate nih. Silakan Ibu kalau mau duduk di depan, Bu. Yeah. Nanti nggak kedengeran. Teman-teman semuanya, sekarang ini Hero ada di Lokananta Solo, salah satu studio rekaman yang pertama di kota Solo. Nah, saat ini Lokananta sudah berkembang pesat dengan banyak sekali acara-acara, dan hari ini adalah hari yang bagus karena semua kreator-kreator YouTube berkumpul di sini. Ada Pak Ganjar, kemudian ada Pak Teteng, kemudian ada Pak Wali Solo, Mas Gibran juga, dan para YouTuber kumpul di Lokananta Solo ini untuk berbagi pengalaman, dan ini untuk industri kreatif Indonesia juga. Oke, untuk semuanya salam dari Lokananta Solo bersama Hero Alliance. Silakan. Duta tangan dong, Mas, tangan Mas. Aduh. Silakan Mas Felix, Mbak Tami, dan juga Nazira.
wadah dan juga semangat anak muda. Mas Ganjar. Laku. Singkat tegas. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita. Terima kasih banyak. Saya langsung aja untuk foto di sini ada Yang ada dan berdatanganlah marketplace itu ke kami. Terus kemudian mereka mencoba memfasilitasi, mendampingi dengan kurasi-kurasi. Nah itu akhirnya ya beberapa lolos lah. Ada yang suka ngirimin nggak Pak, Bapak? Ngirimin 2 kali saya ingat waktu itu justru saya kaget karena yang ngirimin itu sebenarnya dia mau, saya mau say thanks saja sama Pak Ganjar gitu. Kerajinan dong, kerajinan ibu-ibu, jual batik, jual lurik itu, terus kemudian dia buat berbagai macam, ada taplak meja, ada sarung tangan untuk masak, itu apa sih namanya? Itu dan namanya sarung tangan itu buat ngangkat panci. Ya hand glove lah, ya pokoknya gitu lah. Panas ya Pak ya. Pokoknya itu. Laku Mbak. Saya datang itu histeris nih. Makasih. Loh enggak, saya tuh mananya Anda ngapain ngirimin saya? Masker Anda kirimin, sarung tangan Anda kirimin. Saya udah nggak sempat masak lagi sekarang. Saya dulu suka masak loh. Masak Pak. Nasi goreng. Oh iya, menu utama. Nah, dari situlah kemudian saya tahu bahwa dia sampaikan dia hanya ingin mengatakan, tahu nggak Pak Ganjar? Penjualan saya naik 300%. Dia mau pamer itu aja. Jadi yang ini justru ketika dia ngirim, saya cek, oh dia sudah pernah masuk list. Biasanya saya tertarik untuk mendatangi. Sehingga kalau mereka kita motivasi, nanti akan muncul, Pak modal. Pak saya mau pelatihan pembukuan, jadi kita ada batch-batch untuk pelatihan pembukuan. Jerawatnya maksimum 3. Itu pisahnya kurang skincare Pak. Jadi ya itulah negara gitu ya, bagaimana saling meregulasi untuk mencari titik keseimbangan. Tentu dalam konteks kontestasi pasti ingin mencari untung. Maka berikutnya yang mesti berperan adalah para diplomat kita. Maka kalau kita bicara, ya kita ekspor yuk produk-produk UMKM kita keluar gitu. Ya kita minta tolong aja para diplomat kita itu untuk berbicara dengan mereka. Apakah dagang di pasar, apakah ketemu dengan meetingnya di sana, terus kemudian bisa masuk ke pasar negara itu gitu ya. Ini menurut saya mesti dilakukan. Maka pada saat mereka, maksud saya kawan-kawan pelaku UMKM di Jawa Tengah itu nggak bisa jualan, waktu itu ya menyampaikan ke saya, Mbak, Pak Ganjar, gimana caranya kami dapat duit kalau begini? Jualan diusir Satpol PP, Bapak teriak-teriak bekerja dari rumah. Gimana bekerja kok dari rumah? Terus siapa yang datang gitu? Belum kenalan, belum tahu kalau kemudian ibu rumah tangga pun omsetnya bisa miliaran dari rumah kan? Iya kan? Banyak sekali. Dan hanya menggunakan alat kecil ini sebenarnya. Maka kemudian perlu dilatih. Dan saat itu Mbak, orang nanya, Pak Ganjar, itu followernya sudah 5 juta lebih, kenapa nggak promoin kami? Simpel kan? Iya ya, awalnya itu apa ya namanya ya, udah pakai hashtag aja lah, hashtag Lapak Ganjar. Oh, muncullah cerita-cerita dan sebagian besar pelakunya adalah ibu-ibu. Pengalaman negara lain yang udah dikuasai, e-commerce lokalnya juga mati, bukan hanya UMKM-nya. Nah ini kita udah bicara juga dengan Google ya. Terima kasih ini, karena kalau UMKM ini mati, ini bahaya. Karena 97% lapangan kerja ini di UMKM bisa rusuh, ya. Dan karena itu kita harus jagai. Nah, sekitar 10 tahun lalu, UMKM yang terhubung ke ke market digital itu hanya sekitar 8 juta. 8 juta. Nah, waktu pandemi itu kita punya berkah, ya, karena ada pelarangan belanja secara offline, akhirnya sehingga sekarang bisa 21 juta. 22. Yang akan bergabung, tepuk tangannya untuk Gubernur Ganjar Pranowo yang juga menjadi narasumber kita. Kita akan ngobrol-ngobrol. Langsung ikutan, Mak.
Pak Ganjar. Kita nunggu bintang film ya Pak. Sengaja nungguin, silakan. Oke, mau lanjut dulu Pak Kang Teten. Nah jadi waktu pandemi itu kita lagi cerita Pak Gub, percepatan UMKM go digital itu faktornya salah satu pandemi. Karena sebelum pandemi seusia 8 tahun lalu itu hanya 8 juta. Nah begitu pandemi karena ada kondisi yang memaksa. Kebanyakan orang telah membangun bagian atas ini. Namun sesungguhnya fondasi yang paling kuat ada di bagian bawah ini, yaitu kita membutuhkan proteksi kesehatan, proteksi penyakit kritis, dan proteksi jiwa. Bayangkan jika kita telah menyusun semua perencanaan kita ini, namun kita tidak memiliki fondasi yang di bawah ini. Salah satunya seperti penyakit kritis. Jika terjadi sebuah penyakit kritis yang menyerang kita suatu saat dan kita tidak memiliki proteksi penyakit kritis ini, seperti permainan unus taku inilah yang akan terjadi.